Nah, ini dia sahabat ya. Warnanya itu hampir seperti warna susu ya, bersama warna tangki semprotan kita. Dan ntar kita akan spray ke tanaman padi agar ntar malainya itu sampai ke ujung sahabat ya. Dan hasilnya itu akan maksimal, bulir-bulir padi kita akan menjadi berat sahabat ya. Cukup 1,5 sendok sahabat ya. Kita sudah bisa membuat pupuk perangsang buah untuk buah pada tanaman seperti tanaman alpukat, tanaman cabai, dan tanaman lainnya sehingga berbuah lebat dan tidak rontok sahabat ya. Nah, dari beberapa bahan ini sehingga hasilnya akan maksimal untuk tanaman kita, sehingga pertumbuhan tanaman kita itu ketika melakukan fotosintesis itu akan maksimal. Nah, untuk tanaman cabai bagusnya itu sahabat ya di fase generatif, maupun untuk tanaman padi di fase primordial sahabat ya, sampai 3 kali penyepraian, maupun untuk tanaman lainnya sehingga merangsang pembungaan dan juga merangsang pembuahan sahabat ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu caranya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang ini adalah tanaman padi yang saya urus, dan sahabat yang sudah mengikuti di channel ini pasti tahu dari awal sampai akhir untuk tanaman padi ini. Nah, saya akan spray tanaman padi ini karena sudah masuk di fase generatif, yaitu fase dimana pemberhentian dari fase vegetatif dan masuk di fase generatif, yang artinya kita akan lihat di sini ya. Nah, ini sudah mau bunting sahabat ya. Kalau di kita atau di manusia itu sudah masuk ngidam, yang aslinya membutuhkan unsur hara seperti fosfat dan kalium sehingga memperbanyak buah padi kita sahabat. Nah, untuk bahannya sahabat ya, di sini kita menggunakan pupuk organik cair perangsang bunga dan buah, yang artinya ketika kita memakai entar dari pupuk yang saya bilang 1,5 sendok itu, dan hasilnya itu akan maksimal sekali ketika dicampur dengan pupuk ini. Nah, pupuk ini saya sudah buat di video yang lalu cara pembuatannya ya sahabat, dan insya Allah saya kasih di ujung video, nah atau di kartu video atau di deskripsi sahabat ya. Nah, untuk bahan yang kedua di sini sahabat ya, kita memakai MKP. MKP ini lumayan harganya sahabat, bisa lihat di sini sampai 65.000 yang satu kantong ini yang berukuran 1 kilo. Ini tujuan dari pupuk MKP ini sahabat adalah mencukupi unsur hara yang dibutuhkan ketika fase generatif, seperti di sini ada fosfat atau P2O5 sebanyak 52% dan kalium atau K2O sebanyak 34%. Ini sangat dibutuhkan untuk semua tanaman di fase generatif atau untuk merangsang pembungaan dan pembuahan sahabat ya. Tetapi karena ini adalah pupuk yang ada 2 rupa unsur haranya sahabat, kita membutuhkan unsur hara seperti magnesium, kalium dan lain sebagainya, dan boron juga sahabat ya, sehingga dari pupuk ini akan memaksimalkan kinerjanya untuk diserap oleh tanaman, sehingga hasilnya akan lebih maksimal sahabat ya. Nah, pupuk yang kedua yang akan kita pakai sahabat, yang akan lebih maksimal untuk pupuk MKP ini adalah di sini, yaitu pupuk dari boron sahabat ya. Sahabat, untuk boron ini adalah unsur hara. Boron ini sahabat yang merupakan unsur hara non metal yang sangat dibutuhkan tanaman seperti tanaman padi maupun tanaman cabai dan maupun tanaman sawit sahabat ya. Nah, salah satunya di fase pembungaan dan pembentukan buah. Nah, selain itu boron juga berperan penting untuk membantu kembangan sel baru dan mengatur keseimbangan nutrisi tanaman dan meningkatkan laju fotosintesis. Dari itu ketika kita campurkan dengan MKP itu hasilnya itu sangat-sangat luar biasa, karena di sini ada boron, magnesium, nitrogen, kalsium, sulfur, mangan dan mikro lainnya seperti zat besi, K2O, magnesium, zinc, mineral dan vitamin. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi dosisnya itu kita pakai sedikit saja, seperti 1,5 sendok dari awal video itu sahabat ya. Karena kalau boron ini kita nggak usah gunakan terlalu banyak sahabat ya, karena berakibat fatal juga untuk tanaman kita. Dari situ ketika kita campurkan dengan pupuk organik cair perangsang bunga dan buah seperti ini misalkan sahabat ya, di sini saya akan menyepray untuk tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi sahabat, pupuk organik cair perangsang bunga dan buah ini sebenarnya tujuannya untuk melengkapi unsur hara
seperti unsur hara, fosfor, dan juga kalium ya sahabat untuk tanaman padi. Di sini kita cukup memakai 2 cup saja dari pupuk organika cair ini sahabat ya. Nah, ini yang kedua sahabat. Nah, ntar kita akan campurkan dengan MKP bersama boron tersebut, karena dari pupuk organik cair ini sebenarnya lebih maksimal ketika kita kombinasikan dengan pupuk kimia sahabat, seperti MKP sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, baru kita campur adukan seperti ini. Nah, di sini baru kita menggunakan MKP tersebut. Nah, sebenarnya untuk dosis dan ukuran untuk pemakaian pertama dari MKP ini sahabat untuk tanaman baru masuk ke fase generatif itu sebenarnya harus 2 sendok. Paling maksimal 3 sendok sahabat. Tetapi karena kita ada campurkan dengan pupuk organik cair, cukup kita pakai 1 sendok dari MKP ini sahabat ya. Sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kalau kita nggak memakai pupuk organik cair yang kita bikin itu sahabat ya, MKP ini bisa kita gunakan 2 sendok untuk baru fase pembungaan dan dicampurkan dengan boron. Nah, boron ini lengkap unsur hara mikronya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman walaupun hanya sedikit. Nah, tanpa boron ini itu seperti kita kasih makan ke ternak, tetapi kita kasih makannya itu tanpa membawa ke tempat kandangnya. Nah, itu fungsinya boron sahabat ya, istilahnya untuk menyuplai agar cepat diserap pupuk dari MKP tersebut oleh tanaman. Dari itu kita menggunakan boron. Nah, itu. Dan jangan lupa sahabat ya, di sini kita harus pakai perekat. Disebabkan ada salah satu tanaman yang sangat-sangat susah sekali menempel dari pupuk daun tersebut, seperti tanaman padi misalkan sahabat. Tanaman padi itu sangat susah ditempelkan ke daunnya. Dari itu kita memakai perekat. Di sini saya memakai pencuci piring, cukup hanya 1 sendok saja sahabat ya. Nah, kita campur adukan seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, setelah ini sahabat kita langsung masukkan ke tangki semprotan. Nah, ini dia sahabat ya, warnanya itu hampir seperti warna susu ya, bersama warna extra joss. Nah, ini hasilnya akan sangat luar biasa untuk tanaman padi kita. Bagi petani yang udah berpengalaman pasti tahulah cara ini, bagaimana sih cara merangsang pembungaan dan pembuahan untuk tanaman cabai ya sahabat. Nah, di sini kita langsung masukkan air yang pertama ya, kita penuhin tangki semprotan kita, dan ntar kita akan spray ke tanaman padi agar ntar malainya itu sampai ke ujung sahabat ya, dan hasilnya itu akan maksimal, bulir-bulir padi kita akan menjadi berat sahabat ya. Nah, ingat sahabat, ketika kita spray ke tanaman padi pastikan kita spray di pagi hari seperti ini ya, dari setelah berhenti embun atau setelah embun yang pada daun tanaman padi itu sudah mengering, lalu kita spray sampai jam 11 begitu ya, 11 siang. Ingat sahabat, jangan lupa memakai perekat agar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, silakan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing untuk tanaman, semua tanaman. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.